Shalom, Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, puji Tuhan. Kami berdua bersyukur ya bisa Puji melayani Tuhan di sini. Iya, Tuhan Yesus baik ya. Bapak Ibu ya. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Perkenalkan diri lagi ya. Iya. Saya Randy dan ini istri saya Lady. Iya, saya Lady. Mungkin mungkin ada yang nggak tahu gitu ya. Saya Lady, ini suami saya Randy, dibolak-balik. Ya, puji Tuhan, kita berdua mengucap syukur sekali bisa diundang ke PD Victory Surabaya. Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus ya tentunya yang pertama. Terima kasih Ibu Eli, terima kasih PD Victory Surabaya buat kesempatannya kita boleh mengucap syukur, boleh menjadi kesaksian gitu buat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya mulai aja kali ya dulu. Iya, iya. Jadi mungkin kalau diceritain dari awal terlalu panjang gitu ya. Jadi singkatnya tahun 2023 ya, itu pernah ada satu pemberitaan besar tentang rumah tangga kami. Gitu ya, mungkin kalau ada yang nggak tahu, jadi kejadiannya bisa dibilang sebenarnya puncaknya gitu ya. Itu saya lagi hamil anak saya yang terakhir dan kita mengalami badai rumah tangga. Tapi menurut saya sih tidak penting lagi masalah rumah tangga. Karena semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Setiap orang punya masalah. Jadi begitu saya melewati badainya, saya sama Randy sepakat bahwa masalahnya itu tidak penting. Seberapapun besarnya, seberapapun kecilnya, yang namanya hidup itu pasti orang punya masalah. Tapi yang paling penting dalam kita melalui masalah kita melewati masalah kita, sama siapa kita berpegang kan gitu ya. Jadi saat itu suami saya sedang tersesat gitu jadi bilang ya. Tapi saya terus berpegang sama Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan, sebagai yang dipilih Tuhan gitu ya jadi anak. Karena saya kan waktu lahir, saya selalu bilang saya nggak pernah memilih saya mau jadi tidak bisa memilih gitu, pastikan saya mau jadi laki-laki atau perempuan, saya mau jadi agama apa. Jadi saya selalu bilang bahwa agama itu adalah identitas saya juga gitu, seperti saya seorang perempuan bahwa harga mati nggak bisa. Tapi sebelumnya saya tidak mengerti waktu saya belum diproses Tuhan, saya hanya jalanin aja, oh saya Kristen, saya perempuan, saya seorang istri dan seorang ibu gitu. Sampai Tuhan izinkan suatu waktu itu masalah rumah tangga itu terjadi dan yang saya sebagai anak Tuhan gitu yang saya lakukan adalah saya terus berdoa gitu. Walaupun dalam perjalanannya saya pikir doa-doa saya yang kecil ya, saya rasa saya melihatnya kecil, ini Tuhan dengar gak ya? Tapi terus puji Tuhan, Roh Kudus tuntun saya untuk terus berdoa buat suami saya. Dan setelah proses saya lalui, saya atas izin Tuhan saya cuma mau bilang gitu dalam setiap kesempatan kesaksian bahwa doa yang kita anggap kecil itu ada kuasa Tuhan Yesus yang sangat besar. Jadi apapun masalahnya, karena di sini banyaknya ibu-ibu, apapun masalahnya, karena di sini banyaknya istri-istri, saya lihat tidak penting masalahnya, tapi kalau kita terus berpegang sama Tuhan, sesuai tema Ibu Eli hari ini ya, Tuhan Yesus selalu pegang janjinya. Ya, amin. Jadi yang saya mau bilang, saya bersyukur gitu ya. Dan tapi kan secara manusia nih, tapi kan itu ibaratnya, tapi waktu menjalaninya itu kan gak mudah gitu ya. Waktu kita ibaratnya saya melalui semua proses itu, mungkin kalau ada yang tahu mengikuti pemberitaannya, saya akhirnya puji Tuhan, Tuhan persatukan kembali sama Randy. Di saat itu sebenarnya kalau saya boleh cerita itu sebelum kecelakaan, saya mediasi sama Randy, bahkan kami sudah sepakat mau berdamai gitu ya. Dalam artian maksudnya karena ya puji Tuhan, Roh Kudus tuntun Randy untuk balik sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan saat itu sedang menjawab doa saya gitu, doa yang selama ini saya doakan. Ya Tuhan, setiap dia pergi saya doain, Tuhan Yesus kembalikan kasihnya suami saya gitu buat saya dan buat anak-anak. Dan saat itu sebenarnya Tuhan Yesus lagi jawab, tapi sayanya ngeyel gitu.
Sampai akhirnya oke gitu, karena puji Tuhan banyak yang sayang, banyak yang doain, bahkan banyak hamba Tuhan saat itu yang DM saya. Saat itu kejadian itu reach Instagram saya tuh 60 juta orang yang doain, kebanyakan anak Tuhan, hamba Tuhan buat saya tuh maafin Randy gitu. Sampai akhirnya kita dipertemukan dan kita mediasi, oke lah, tapi saya selalu bernegosiasi sama Tuhan, tapi kalau saya nggak mau nih saya itu orangnya realistis ya, saya nggak mau ngejalanin tapi bersungut-sungut. Saya jadi kalau sudah A ya B ya B gitu. Saya nggak mau, saya ibaratnya menjadikan dia samsak saya setiap hari. Kamu sih, saya tuh nggak mau, saya bukan orangnya seperti itu gitu. Sampai akhirnya di satu titik kita berdua kecelakaan, dan disitulah titik balik saya di mana saya berjumpa dengan Tuhan melalui Roh Kudus ya. Saya kan saat itu detik-detik saya di mana saya tanya, orang ini tulus nggak mau balik sama saya Tuhan. Tapi Roh Kudus bicara sama saya saat itu di perjalanan saya ke rumah sakit. Kamu lihat dia tulus nggak? Begitu saya lihat suami saya, bagaimana begitu takutnya gitu ya, saya tutup mata karena saat itu saya udah ngerasa saya udah nggak sanggup, dan saat itu saya ngerasa ini adalah akhir dari hidup saya gitu. Tapi ternyata Tuhan Yesus punya cerita lain gitu. Saya lihat Randy berdoa buat saya di rumah sakit. Saya lihat Randy mengurapi saya dengan minyak urapan di rumah sakit, dan saya yang dokter bilang saya nggak bisa berdiri 6 bulan, saya nggak bisa duduk karena saat itu saya nggak bisa gerak. Sebelah kiri saya lumpuh, tapi nggak ada satupun yang patah. Waktu itu saya cuma bilang sama Randy saya nggak mau dioperasi. Tapi singkat ceritanya Tuhan sembuhkan saya. Gitu, Tuhan sembuhkan saya di rumah sakit. Di rumah sakit saya cuma bilang sama Tuhan, saya udah pasrah kan. Saya cuma bilang, Tuhan kalau ini yang Tuhan mau, saya balik sama Randy. Tuhan mau hati saya tulus, Tuhan mau hati saya bersih. Saya bilang saya mau bangun dengan damai sejahtera dan sukacita yang baru. Kamu adalah Tuhan yang penyembuh, Engkau adalah Tuhan yang penyembuh. Saya bilang itu, jadi Tuhan bukan cuma menyembuhkan badan saya secara fisik, tapi Tuhan menyembuhkan hati saya. Puji Tuhan. Dan yang paling penting dari semuanya, setelah saya laluin adalah doa terbesar saya adalah kenapa saya kalau kesaksian selalu ada Randy, padahal PD-nya persoalan doanya persoalan dua ibu-ibu ya. Karena Randy adalah doa terbesar saya di mana Tuhan jawab saya punya suami yang takut Tuhan, punya suami yang kembali kasihnya sama istrinya gitu. Dan Randy terus dia nggak janji sama saya, tapi dia janjinya sama Tuhan, dan dia terus memperlihatkan gitu ke saya gimana usaha dia untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Puji Tuhan. Nah, gimana Randy kembali sama Tuhan? Biar Randy yang boleh sharing sendiri. Puji Tuhan. Kalau mungkin aku bisa cerita, mungkin lebih di titik dimana saat aku tahu saya sudah menghancurkan keluarga saya sendiri. Saya sudah memporak-porandakan semuanya. Saat saya sadar juga semuanya sudah terlambat. Karena banyak banget orang yang bilang, bahkan orang-orang terdekat saya bilang kesempatan yang saya punya itu cuma kecil banget. 0,01% untuk memperbaiki keluarga saya utuh. Kembali seperti semula. Dan ada hamba Tuhan juga yang bilang sama saya, kalau kamu mau berubah, ya mungkin kamu bisa nunjukin itu semua ke depan orang-orang. Kamu bisa acting, kamu bisa pura-pura depan orang, tapi Tuhan itu lihat hati. Kalau kamu mau berubah, Tuhan itu bisa mengubah yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya saya pikir udah gak mungkin Lady maafin saya. Pasti ibu-ibu yang udah nonton beritanya juga pasti gak mungkin deh maafin laki-laki seperti saya, suami seperti saya, gak mungkin, pasti saya pengen diulek. Iya. Tapi di situ saya mungkin bisa bilang Tuhan kita itu Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Saya nggak pernah ngerasa saya ngejar-ngejar dia, justru dia yang ngejar saya. Wow. Ya, serem ya dikejar-kejar Tuhan ya. Oh, Tuhan yang ngejar-ngejar, bukan aku kan? Bukan, waktu itu marah soalnya. Salah ya, kirain aku udah pede. Tuhan yang ngejar-ngejar saya, Tuhan yang dengan kasihnya dia jemput saya lewat hamba-hamba Tuhan.
kasih saya insight-insight yang bagus. Insight-insight gimana? Saya nggak tahu. Saya sampai saat itu saya nggak tahu cara berdoa gimana. Saya cara minta tolong sama Tuhan gimana. Saya cuma minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong. Saya nggak tahu cara perbaikin keluarga saya seperti apa. Saya tahu saya sudah nggak pantas. Saya tahu saya sudah nggak bisa nerima kebaikan Tuhan, kebaikan manusia. Tapi kalau Tuhan lihat hati saya, Tuhan lihat hati saya, Tuhan yang tahu, Tuhan yang bisa nilai. Kalau Tuhan lihat hati saya ini emang udah pantas, tolong pulihkan keluarga saya. Tolong kembalikan hati istri saya untuk bisa memaafkan saya. Berjalannya waktu, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Dan benar, tadi seperti tema persekutuan doa ini, ibadah hari ini, Tuhan kita gak pernah ingkar janji. Kalau kita sudah komit sama Dia, kita janji mau berubah dari hati ya, bukan cuma dari ucapan, bukan cuma kita tunjukin dari tindakan aja, tapi emang dari hati. Tuhan ubahin hatinya Lady yang keras, yang saya sendiri tuh nggak tahu caranya gimana. Saya udah coba segala macam cara, tapi Tuhan yang ubahin. Dan yang paling penting Tuhan ubahin hati saya. Saya yang dulunya, saya dari kecil, saya dari SD sekolah minggu. Saya pelayanan. Saya ikut paduan suara, saya lomba paduan suara gereja. Dan dulu kalau saya boleh cerita sedikit, saya sekolah minggu itu, saya kalau nggak dijemput sama yang biasa antar jemput sekolah minggu, saya pasti nangis. Saya telepon gerejanya, Om kok saya nggak dijemput? Saya telepon gerejanya. Saat saya kasih mula-mula lagi sama Tuhan, kasih mula-mula kepada Tuhan, kepada keluarga saya, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, ada lagi rasa itu. Rasa gimana rasanya kangen sama Tuhan, pengen ngobrol sama Tuhan terus. Kalau nggak ke gereja tuh nggak enak, kalau nggak baca firman Tuhan tuh nggak enak, kalau nggak sungguh-sungguh sama Tuhan tuh nggak enak. Jadi kalau saya cuma bisa bilang dari apa yang saya laluin, buat mungkin ibu-ibu di sini, kamu perempuan di sini, Bu, saya aja mungkin di berita saya ini udah laki-laki paling makanya saya buat akin, Bu. Saya aja, ya, Tuhan aja bisa ubahin saya. Jadi apapun masalah ibu, misalnya saya nggak bilang ya, saya nggak bilang suami ibu pasti di sini, yang di sini baik-baik semua. Tapi kalau emang ada, kalau ada masalah yang mungkin seperti saya, suaminya seperti saya, percaya doa itu nggak ada doa yang nggak didengar sama Tuhan. Nggak ada doa yang kecil. Jangan pernah mengecilkan doa ibu-ibu di sini. Karena saya selalu bilang, saya itu ditolong berkat doanya istri saya. Ini pilar doa saya, ini yang nolong saya. Karena sebelum saya nikahin dia, kenapa saya yakin saya nikahin dia waktu itu, saya minta dia sama orang tuanya. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya mobil saat itu. Saya tahu dia anak Tuhan. Saya tahu dia punya value, saya tahu dia dekat banget sama Tuhan, dia sayang sama Tuhan ya. Yang saya, dan ini mungkin kamu baru dengar ini. Ya, romantis ya. Yang buat saya yakin saat itu, saya yakin suatu hari nanti, saya nggak tahu masalahnya apa, saya nggak tahu pergumulannya apa, saya nggak tahu badainya apa, saya nggak tahu situasinya apa. Saya yakin kalau perempuan yang saya akan minta nikahin ini, saya akan minta nikah nih sama dia, supaya dia mau nikah sama saya, dia akan nolongin saya. Saya nggak tahu masalahnya apa, dan benar lewat dia nolongin saya. Tuhan pakai dia untuk nolongin saya dengan caranya. Saya nggak pernah tahu masalahnya apa, tapi benar itu terjadi. Apa yang Tuhan taruh saat saya mau nikahin Lady, kalau suatu hari nanti perempuan ini akan nolong kamu, itu terbukti. Tuhan jawab di hari dimana hati saya diubahkan. Tuhan kasih saya kasih mula-mula lagi. Tuhan kasih saya kerendahan hati lagi.
Tuhan kasih mula-mula kepada keluarga saya. Tuhan mentau dirikan saya. Dan mungkin saya nambahin lagi satu pesan lagi. Tadi Lady udah cerita ya soal kecelakaan. Lady udah bilang, tadi cerita juga saya nangis-nangis. Itu beneran, saya nangis-nangis. Saya takut banget. Ibarat kalau bisa ngomong tuh, step saya tuh tinggal satu lagi untuk dapetin Lady, untuk dapetin keluarga saya. Tapi saya di situ saya ngerasa Tuhan kok mau ambil, jangan, please tolong Tuhan jangan. Kasih saya satu kesempatan lagi untuk saya berbuat benar, untuk saya berbuat benar sama keluarga saya, sama istri saya, sama anak-anak saya, sama keluarga saya. Terserah orang lain mau ngomong apa, yang penting mereka bahagia, yang penting mereka bisa ngelihat saya bisa berbuat benar sama mereka. Kasih saya kesempatan untuk bahagiain mereka dengan cara yang benar. Dan saya buat janji sama Tuhan saat itu. Dan di situ saya belajar. Dan dulu saya selalu bilang sama orang-orang, udahlah kalau udah nikah udah lama, udah puluhan tahun, udah sampai tua, gandengan tangan tuh tabu. Apaan sih gandengan tangan, udah tua bikin malu. Tapi enggak. Saya bilang sama Lady, sampai kita tua, sampai kita ompong, kita tetap ciuman, kita tetap gandengan, kemana-mana kita tetap pegangan, tetap gini, gak usah malu, kita suami istri. Karena saya bilang sama dia, karena saya nggak pernah tahu kapan dari salah satu dari kita dipanggil sama Tuhan. Saya nggak bisa kalau nggak ada dia. Kalau kamu bisa? Nggak ada. Jangan dong. Jangan. Iya, sama-sama kita sama-sama nggak bisa, nggak ada satu sama lain. Dan buat saya itu sangat penting. Jadi pesan saya buat pasangan-pasangannya, buat ibu-ibu, buat suami-suaminya, buat ibu, ya kita sayanginlah pasangan kita. Baik buruknya, apapun itu keadaannya, dia yang udah jadi pilihan kita dan Tuhan udah pilih dia untuk jadi pasangan kita. Hargain, syukurin. Iya betul. Puji Tuhan. Iya. Iya. Puji Tuhan, Lady maksudnya habis kecelakaan itu tidak cacat. Andai kata Lady cacat gimana Randy? Tetap setia. Soalnya saya juga waktu ikuti kisah Nah, Kak saya yang jawab boleh ya. Kalau Randy yang jawab nggak itu sebenarnya. Iya. Jadi iya. satu lagi. Iya. Waktu saya ngikutin kisah kalian, Lady podcast di salah satu dokter itu, you bilang you insist mau bicara. Iya. 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 Karena saya lihat yang sononya udah happy. Iya. 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 Terus aku sedih banget waktu mau insist mau sekarang I love you happy ya. Yes. Iya. Oke. Iya. Saya yang jawab ya, karena kalau Randy yang jawab terkesan pembelaan. Iya. Yang pertama saya jawab pertanyaan tentang podcast saya di Dr. Richard. Iya betul, tapi itu adalah bukti bagaimana Tuhan melembutkan hati saya. Itu adalah satu kesaksian saya sebagai manusia. Saya dari lahir Kristen, tapi saya baru saat itu saya umur 32 tahun ya. Karena kejadiannya sebelum Agustus itu, saat itu saya umur 32 tahun saya Kristen. Tapi saya tidak pernah diproses dan merasa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di kejadian di mana mobil saya kecelakaan, terbalik saya lupa ya kurang lebih 5-6 kali. Dengan kondisi mobil 85% hancur, tapi tidak ada satupun yang hilang, yang rusak atau berdarah dari saya dan Randy. Itu adalah buat saya jadi masalah apapun, kenapa tadi saya bilang kecil, sekalipun saya bilang saya mau divorce, ya saya manusia. Cuma Tuhan Yesus yang tidak berubah. Tapi bagaimana saya bisa berubah? Saya batunya saya harus ditebalikin 5-6 kali untuk dilembutkan hatinya sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak mengambil satupun dari badan saya. Dan kedua, semoga tadi jelas ya. Dan yang kedua, apakah Randy akan merawat saya? Dia, kalau kamu cacat. iya, saya jawab. Selama saya 1 bulan itu saya tidak bisa bangun. Jadi saya dan Randy tidak tahu apa saya akan bisa pulih normal atau kembali. Tapi selama saya tidak bisa bangun sampai saya bisa berdiri di sini, yang mendoakan saya dia, Bu. Kalau saya boleh sharing lagi ya.
Saya itu minum obat painkiller itu sudah yang dosis tinggi. Ya, dosis tinggi karena nyeri hebat. Saya di CT scan, saya di MRI, tapi tidak ada satupun tulang saya yang patah saat itu ya. Tapi saya tidak bisa menggerakkan tangan kiri nggak bisa, ini biru segini. Kaki saya juga, bahkan ada pembengkakan di mata kaki saya, sebelah kiri saya nggak bisa. Tapi bayangin, Randy berdoa buat saya 2 minggu setelah kecelakaan. Padahal dokter bilang, kamu bisa duduk nanti 2 bulan, tenang Bu, nggak ada yang patah kok, tulang itu memang harus ini, mungkin ada cedera otot. Dibilangnya gitu, cedera otot, mungkin otot ibu robek sebagian sebelah kiri gitu ya. Lalu 2 minggu, saya kembali lagi ke podcastnya Dr. Richard bersama Randy dengan kesaksian bahwa kita selamat dari kecelakaan itu. Dan sebenarnya itu di Dr. Richard itu tanggal 16 Agustus di ulang tahun saya, itu saya belum bisa duduk. Saya masih harus duduk itu 10 menit itu masih nyeri hebat. Jadi duduk, Dr. Richard dan Kodensu itu take your time. Kalau kamu nggak bisa duduk, kamu tiduran dulu gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu prosesnya. Sampai 1 bulan saya benar-benar pulih, saya pakai kursi roda, sampai saya pakai tongkat, sampai saya bisa pulih berjalan sendiri. Itu puji Tuhan, benar-benar Tuhan Yesus luar biasa. Jadi kalau ditanya dia rawat apa enggak sih, sampai hari itu, sejak hari itu, dari sampai saya pulih, dia gak pernah tinggalin saya sih. Dan dia tidak pernah ngeluh capek. Jadi saya pernah bangun malam-malam karena kan dia juga menghadapi saya secara mental. Saya juga pernah down. Saya nangis, saya bisa duduk lagi nggak ya? Saya bisa bangun lagi ya? Saya yang biasanya tuh nggak bisa diem gitu ya. Juga pasti kan ada shock gitu ya. Tapi begitu Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan saya. Makanya tadi saya bilang masalah tuh nggak penting. Tapi kalau kita masih dikasih nafas hidup. Karena saya waktu kecelakaan mobilnya terbalik. Itu saya ngerasa saya tuh udah mau mati. Beneran Tuhan Yesus saksinya. Begitu Roh Kudus ngomong dia, kamu lihat nggak? Kamu lihat nggak? Apa dia tulus? Mungkin saya tuh mengelak terus gitu loh maksudnya. Tapi akhirnya saya bilang sama Tuhan ya, saya merasa saya anak Tuhan, saat itu saya udah enggak. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau bangun pagi dengan damai sejahtera dan sukacita yang baru. Itu selalu menjadi doa saya sampai hari ini. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, kalau keinget-inget gimana? Saya minta janjinya Tuhan aja, saya doa. Atau saya ajak Randy berdoa, atau Randy yang udah saya lagi keinget gitu ya. Kalau orang dunia mungkin bilang, trauma nih keinget-inget. Ya memang saya masih manusia gitu, tapi saya juga percaya saya punya Tuhan yang hebat. Saya doa Tuhan, saya mau bangun pagi dengan damai sejahtera dan sukacita yang baru. Amin. Itu, puji Tuhan. Ya amin, dan gue nambahin aja deh. Iya, silakan. Jadi sebenarnya kalau bisa ditanya kondisi Lady nanti bisa lagi gimana atau gimana cacat, puji Tuhan enggak ya. Sebenarnya di mobil itu aku tuh udah gak mikirin lagi. Udah gak mikirin pokoknya gimana pun caranya, yang penting Lady ada. Kondisinya kayak gimana yang penting dia tetap ada di samping saya. Karena buat saya yang paling penting orangnya masih hidup. Untuk kayak gimana udah gak penting. Karena buat saya ini kan cuma casing ya. Apapun itu cuma casing. Jadi buat saya yang penting Lady-nya. Rohnya masih dia gitu loh. Dan ya mungkin banyak orang nanya, Ren kok bisa secepat itu sih berubah? Ya Lady tahu prosesnya, dan tadi Lady bilang udah ngelewatin hidup dan mati itu cuma selangkah. Itu Tuhan kita tuh ajaibnya itu. Saya sendiri gak pernah tahu cara Tuhan tuh membolak-balikan hatinya Lady itu seperti apa. Ngubahin hatinya Lady itu seperti apa. Saya cuma berdoa dan saya gak tahu lewat cara yang sangat luar biasa yang menurut orang itu gak mungkin. Bahkan sempat dibilang settingan. Padahal jelas-jelas kita masuk rumah sakit, masuk IGD, itu mobil sampai diderek segala macam. Tapi buat saya itu gak penting. Semakin manusia bilang itu mustahil, gak mungkin, berarti kuasa Tuhan semakin besar. Mukjizat Tuhan semakin besar. Amin. Amin.